Pernah nggak sih kalau kalian lagi iseng menatap langit, terus ngerasa kalau alam semesta itu keren banget? Salah satu fenomena langit yang menakjubkan adalah rasi bintang Orion, si pemburu yang ikonik di langit malam. Tapi kali ini kita bukan pengen mengulik soal rasi bintang Orionnya, melainkan salah satu bintang yang intens berkelap-kelip di konstelasi tersebut. Bintang ini bukan cuma sekedar titik cahaya terang di bahu Orion, dia adalah bintang yang sedang sekarat. Bisa dibilang, kelap-kelipnya yang cantik itu bukan suatu keindahan, melainkan bom waktu yang kita nggak pernah tahu kapan ledakan itu bakal terjadi. Bisa ribuan tahun lagi, bisa aja malam ini, atau bahkan udah meledak tapi efek supernovanya belum sampai ke tata surya kita. Ini bisa menjadi salah satu pertunjukan alam paling langka yang mungkin bakal disaksikan dalam sejarah manusia. Nah, di kesempatan kali ini, kita bakal bedah siapa sebenarnya si raksasa merah yang sedang sekarat ini. Seperti apa karakteristik bintangnya, dan apa yang bakal terjadi kalau dia beneran pamit dengan cara yang paling spektakuler di alam semesta. Ini dia, Betelgeuse. Oke, sebelum kita bahas kenapa dia bakal meledak, kita harus kenalan dulu sama si raksasa merah yang lagi menunggu ajalnya tiba. Nama bintang Betelgeuse sendiri sebenarnya punya sejarah yang cukup panjang. Nama ini berasal dari bahasa Arab, Yad al-Jauzah, yang artinya tangan sang raksasa. Astronom kuno dari peradaban Arab sudah lama memetakan bintang ini sebagai bagian integral dari rasi bintang Orion. Namun secara ilmiah, kita mulai mendokumentasikannya lebih serius saat para peneliti mulai menggunakan teleskop dan teknik spektroskopi untuk membedah cahaya bintang. Kalau ditanya siapa yang pertama kali nemuin, jawabannya nggak ada satu orang pun yang nemuin, karena dia udah kelihatan jelas pakai mata telanjang sejak ribuan tahun lalu. Tapi, orang pertama yang sadar kalau kecerahan bintang ini berubah-ubah secara intens adalah John Herschel di tahun 1836. Dia juga jadi orang pertama yang mencatat secara sistematis bahwa Betelgeuse disebut juga sebagai bintang variabel. Bintang variabel ini sebutan bagi bintang-bintang yang kalau dia mati dari bumi, kelihatan jelas banget tingkat kecerahannya yang berubah-ubah secara berkala. Berdasarkan klasifikasi spektral dan luminositasnya, Betelgeuse ini dikategorikan sebagai bintang M1M2 1A-AB. Huruf M adalah bintang merah atau kelas bintang paling dingin. Bintang kelas M ini memiliki suhu permukaan paling rendah dibanding kebanyakan bintang lainnya. Kemudian angka 1 dan 2 adalah subkelas yang menunjukkan tingkat panas di dalam kelas tersebut. Semakin kecil angkanya berarti dia yang paling panas di kelasnya. Tingkat panasnya Betelgeuse ada di antara M1 dan M2, dengan suhu sekitar 3500 Kelvin atau sekitar 3220 derajat Celcius. Bandingin sama matahari kita yang punya suhu permukaan sekitar 5800 Kelvin atau sekitar 5520 derajat Celcius. Selanjutnya, ada kelas luminositas yang menunjukkan tahap evolusi dan ukuran fisik bintang, yang ditandai dengan angka Romawi dari 1A-1B untuk bintang supergiant sampai Romawi 7 untuk bintang kerdil putih. Nah, kalau Betelgeuse adalah 1A-AB, yang artinya bintang supergiant. Jadi bisa kita tafsirkan bahwa Betelgeuse adalah bintang supergiant merah yang sangat terang namun tidak terlalu panas. Jarak antara Betelgeuse dengan bumi adalah sekitar 500 sampai 600 tahun cahaya. Mungkin bagi kalian itu terasa jauh, tapi dalam skala galaksi Bima Sakti, dia itu sebenarnya tetangga dekat kita. Kalau kalian lihat dia dari bumi, dia punya warna merah mencolok yang khas banget tepat di atas 3 serangkai sabuk Orion. Secara ukuran, radius Betelgeuse itu luar biasa masif. Kalau Betelgeuse menggantikan matahari di pusat tata surya, dia akan menelan Merkurius, Venus, Bumi, sampai ke Mars. Radiusnya diperkirakan sekitar 700 hingga 900 kali lipat lebih besar dari matahari, dan massa sekitar 15-20 kali lebih berat dari massa matahari.
serta luminositas atau tingkat kecerahan alaminya sekitar 75.000 hingga 126.000 kali lebih terang dari matahari. Jadi kalian bisa bayangkan sebuah objek yang 20 kali lebih berat dari matahari, 800 kali lebih lebar, ratusan ribu kali lebih terang, tapi lagi sekarat dan sedikit lagi meledak karena bahan bakarnya udah hampir habis total. Itulah kenapa dia jadi bintang yang cukup populer dan yang paling sering diobservasi oleh para astronom. Nah, pertanyaannya, kenapa Betelgeuse bisa jadi sebegitu raksasa dan ekspansif? Untuk memahami hal ini, kita mesti tahu dulu cara hidup setiap bintang di alam semesta. Pada dasarnya, hidup bintang itu adalah tarik ulur abadi antara dua kekuatan besar, yaitu gravitasi yang menarik serta meremukkan bintang ke dalam intinya, dan tekanan radiasi keluar permukaan dari fusi nuklir yang menahan gravitasi. Selama bintang masih punya bahan bakar hidrogen untuk diubah menjadi helium sebagai energinya, mereka tetap dalam kondisi keseimbangan hidup. Bintang berada pada keadaan stabil yang disebut dengan fase main sequence atau deret utama, dan matahari kita sekarang berada di fase ini. Kalau diklasifikasi bintangnya, biasanya ditandai dengan angka Romawi 5. Kemudian, ketika hidrogen di inti bintang habis, keseimbangan hidupnya mulai tergoyahkan. Gravitasi di inti bintang jadi semakin padat dan panas karena tertekan ke dalam. Panas yang luar biasa ini memicu reaksi fusi baru yang lebih dahsyat, yaitu membakar helium menjadi karbon. Energi yang dihasilkan dari fusi tahap lanjut ini jauh lebih eksplosif daripada fusi hidrogen. Inilah yang membuat bintang mulai membengkak menjadi raksasa. Dan ini yang sedang terjadi pada Betelgeuse. Nantinya, setelah bintang selesai membakar helium, dia mulai masuk ke fase pembakaran elemen yang tersisa seperti karbon, neon, oksigen, silikon, dan yang terakhir besi. Hal ini akan semakin membuat lapisan luar bintang terdorong jauh keluar oleh tekanan radiasi yang fluktuatif dan membuat bintang semakin membesar. Salah satu faktor yang mendukung pembengkakan Betelgeuse adalah masanya yang mencapai 20 kali lebih berat dari matahari, sehingga dia mempunyai gravitasi yang super kuat. Nah, gravitasi yang kuat ini menuntut dia untuk membakar bahan bakarnya dengan kecepatan tinggi untuk menahan gravitasi supaya nggak langsung remuk ke inti bintangnya. Saat ini, para astronom meyakini bahwa Betelgeuse sedang berada di fase pembakaran helium. Fase ini membuat lapisan luar bintang jadi renggang, tidak stabil, dan mudah melepaskan energi besar ke ruang angkasa. Keadaan inilah yang menjadikan cahaya Betelgeuse selalu berkelap-kelip lebih intens dibandingkan bintang lainnya di langit malam. Bahkan di tahun 2019, Betelgeuse pernah membuat heboh para astronom, karena si raksasa merah yang biasanya bersinar terang mendadak redup drastis. Tingkat kecerahannya turun sampai 40% dari biasanya. Sempat muncul teori bahwa Betelgeuse akhirnya meledak kala itu. Tapi setelah diobservasi menggunakan Very Large Telescope di Chile, ternyata Betelgeuse baru saja melepaskan energi dan gumpalan gas panas dalam jumlah yang sangat masif dari permukaannya ke ruang angkasa. Lalu, awan gas tersebut dengan cepat mendingin dan berubah menjadi debu kosmik. Debu inilah yang menghalangi cahaya Betelgeuse sehingga ketika dilihat dari bumi, seolah dia meredup drastis. Peristiwa tersebut kini dikenal sebagai The Great Dimming of Betelgeuse dan menjadi sejarah pengamatan astronomi terhadap bintang sekarat. Terjadinya fenomena ini juga diyakini oleh para astronom karena Betelgeuse tengah memasuki fase pembakaran helium yang membuatnya melepaskan banyak energi ke permukaannya. Berdasarkan masanya, para astronom memprediksi bahwa Betelgeuse akan sampai pada tahap pembakaran yang terakhir, yaitu fase pembakaran besi. Di fase inilah, inti bintang akan didominasi oleh besi, menyebabkan fusi berhenti menghasilkan energi dan tekanan radiasi untuk menahan gravitasinya akan lenyap. Gravitasi akan semakin kuat menarik ke inti dan mulai meruntuhkan bintang. Kecepatan runtuhnya material di permukaan ke inti bintang dapat mencapai puluhan ribu kilometer per detik. Lapisan luar bintang yang memadat dengan kecepatan dahsyat tersebut kemudian memantul di inti bintang dan menghasilkan gelombang kejut keluar angkasa dengan energi dan ledakan yang sangat dahsyat, yang kita kenal dengan supernova. Selama proses ini, unsur-unsur yang lebih berat seperti emas, platinum, uranium, thorium, dan yang lainnya akan terbentuk dan terlempar ke ruang angkasa.
Ketika Betelgeuse mengalami supernova, dia akan melepaskan energi yang lebih besar daripada cahaya gabungan dari ribuan bintang lainnya. Tapi tenang aja, dia nggak akan hilang dari peta langit. Dia akan bertransformasi dari raksasa merah menjadi sisa-sisa ledakan yang kita sebut sebagai nebula. Dengan inti yang tersisa menjadi sesuatu yang jauh lebih eksotis, seperti sebuah bintang neutron atau mungkin sebuah lubang hitam. Sebagian orang mungkin menganggap itu adalah akhir bagi Betelgeuse dan juga formasi Orion. Tapi bagi semesta, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari suatu objek yang baru. Misalnya kalau Betelgeuse benar-benar meledak atau terjadi supernova, apakah kita yang ada di bumi akan terkena dampaknya? Jawabannya, sama sekali enggak. Karena jarak 500-600 tahun cahaya itu sangat amat jauh. Ledakan supernova memang melepaskan radiasi yang mematikan, tapi radiasi itu bakal habis diserap oleh ruang angkasa sebelum sampai ke tata surya kita. Jadi keadaan bumi akan tetap aman dan kalian gak perlu repot-repot masuk ke dalam bunker kayak di film fiksi ilmiah. Justru apa yang bakal dilihat anak cucu kita nanti adalah salah satu pemandangan paling langka dalam sejarah peradaban manusia. Saat supernova Betelgeuse terjadi, dia bakal memancarkan cahaya yang luar biasa terang. Saking terangnya, dia bisa menyaingi cahaya bulan purnama. Kemungkinan selama beberapa minggu atau bahkan bulan, kita seolah memiliki dua matahari di langit. Satu yang terbit di siang hari, dan satu lagi yang bersinar terang sepanjang malam. Tapi, kapanpun supernova itu terjadi, dia akan selalu menjadi pengingat betapa dinamis dan megahnya alam semesta yang kita tinggali ini. Raksasa merah yang katanya sekarat itu sebenarnya bukan sekarat dalam arti akan mati begitu saja, melainkan sebuah proses menuju ke bentuk kehidupannya yang baru yang lebih mengesankan dan menakjubkan di luar angkasa. Kalau begitu cukup sekian konten kali ini tentang Betelgeuse, si raksasa merah yang lagi sekarat di rasi bintang Orion. Kalau ada salah serta kurangnya mohon dimaafkan, jangan lupa subscribe, coba tulis komentar kalian, dan share videonya. See you at the next space.